Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara merasa lelah? Bukan secara fisik, tetapi secara rohani? Datang ke gereja, tapi hati terasa kosong. Sudah berdoa, tapi seperti tidak ada jawaban. Hari ini Tuhan mau berkata, "Aku tidak selesai dengan hidupmu." Api itu mungkin redup, tapi Tuhan sanggup menyalakannya kembali. Sebelum kita lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Kami haus akan Engkau, Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan melalui firman-Mu pagi ini. Pulihkan hati kami, nyalakan kembali iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-6. Sebab itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berbicara kepada Timotius, seorang muda yang melayani, tapi mulai goyah, mulai takut, dan mulai lemah. Dan Paulus berkata, kobarkan kembali. Artinya api itu masih ada, tetapi perlu dinyalakan kembali. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Api rohani bisa meredup. Kita membaca Wahyu pasal 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencelah engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Efesus aktif, tetapi mereka kehilangan kasih mula-mula. Ciri-ciri api mulai redup, yaitu doa mulai kering, ibadah menjadi suatu rutinitas, tidak ada lagi kehausan akan Tuhan. Saudara, ini bukan akhir. Ini peringatan kasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan adalah sumber api itu. Ibrani pasal 12 ayat 29 berkata, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita tidak bisa menyalakan diri sendiri tanpa Tuhan. Roh Kudus adalah sumber api itu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya tanpa Roh Kudus hidup kita terasa kering. Dengan Roh Kudus hidup kita menyala. Yang ketiga, api itu harus dipelihara. Imamat pasal 6 ayat 12-13 berkata, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya tetap menyala. Janganlah padam. Api itu harus tetap menyala
di atas mezbah janganlah padam. Saudara, Tuhan tidak pernah bilang api itu otomatis menyala terus. Dan bagaimana cara kita menjaga api? Yaitu doa setiap hari. Kita rajin membaca firman, selalu ada dalam menyembah Tuhan, dan selalu menjaga kekudusan hidup. Api tidak padam karena badai, tapi karena tidak dijaga. Yang keempat, api akan mengubah hidup. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3-4 berkata, "Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus." Murid-murid yang takut akhirnya jadi berani. Petrus yang tadinya menyangkal Yesus jadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Api Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Api Roh Kudus mengubah kelemahan jadi kekuatan. Dan api Roh Kudus mengubah hidup biasa menjadi luar biasa. Poin yang kelima, Tuhan mau menyalakanmu kembali hari ini. Yesaya pasal 42 ayat 3 berkata, "Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya." Artinya, Tuhan tidak mematikan yang redup. Tuhan meniup sampai menyala kembali. Hari ini bukan hari biasa. Ini hari adalah hari pemulihan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika hatimu mulai dingin dan jika semangatmu mulai turun, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan sekarang dan katakan, "Tuhan, nyalakanlah aku kembali." Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami sadar ya Tuhan, seringkali api kami redup, kami lelah, kami jatuh, kami kering. Tetapi hari ini kami datang dan kami berkata, "Nyalakan kami kembali ya Tuhan." Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap hati, memulihkan yang lemah, menguatkan yang putus asa, membangkitkan kembali semangat yang hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima api yang baru. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya wajahnya bercahaya atasmu, kiranya damai sejahtera memenuhi hidupmu, dan kiranya api Roh Kudus terus menyala dalam hidupmu, mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkatimu, bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.